Jazallah. Jazallah. Ayo Bu, jazallah. Sayyidina Muhammadan anna khairan jazallah. Sayyidina Muhammadan anna ma'wadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Walau anna qatratan minaz zakum kutirat la amarrat ala ahlil ardi aisyatahum wa kaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat sahibatul bait, tuan rumah kalau bahasa kita, kalau bahasa Arabnya sahibatul bait. Kalau laki-laki sahibul bait, kalau perempuan sahibatul bait. Beda Bu. Kalau laki-laki sahibul bait, kalau perempuan sahibatul bait. Ibu Tarwiyatun dan Bapak, insyaallah keluarga ini diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Kenapa tidak diberkahi? Setiap minimal 1 pekan sekali dibacain ayat-ayat, dibacain doa-doa, dibacain wirid-wirid, yang kesemua itu akan membawa haibah. Rumahnya ada haibahnya. Wis radoyan sing jenenge sihir radoyan. Jangan anggap nggak ada sihir Bu. Saya punya kawan awalnya tidak percaya dengan adanya sihir, dengan adanya kiriman-kiriman dari orang. Sekarang istrinya kena, Masya Allah. Dites Bu, dibawa ke rumah sakit, zong, nggak ada penyakit tapi nggak bisa jalan. Dibawa ke rumah sakit, mungkin itu salah salah diagnosa. Bawa lagi ke rumah sakit yang lain, tetap dicek semua sehat. Jantungnya sehat, apalagi pankreasnya sehat, darahnya sehat, apalagi hatinya, semua sehat, tapi nggak bisa jalan. Alhamdulillah, ketika rumah dibacain ayat, maka secara otomatis sudah diruqyah. Makanya rumah yang tidak pernah dibacain ayat Al-Quran itu seperti kabaitil khorik, bait atau rumah kosong. Kalau rumah itu kosong, maka yang nunggu siapa Bu? Setan. Setan yang nunggu Bu. Makanya sama dengan diri kita ini. Kalau kita nggak pernah baca ayat, berarti nggak pernah sholat, maka jiwa ini akan kosong. Kalau kosong, yang ngisi siapa? Setan. Masya Allah. Bu, nah gitu lah Bu. Nggak apa-apa, ikut ngaji ya Dek ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat ketua majelis yang hadir, ada barangkali dari Peracak, ada dari mana lagi ini Bu yang diundang? Oh, ini banyak apa sedikit? Oh sedikit. Kenapa sedikit? Karena tahun baru. Oh, coba digeser sedikit, apa 5 hari lagi? Pas ya tanggal 31 ya. Oh. Kita itu di sini diberkahi. Kenapa diberkahi? Karena di luar sana orang sibuk mau persiapan tahun baru. Jangan salah Ibu. Tumpengnya berapa Bu hari ini? Nanti nggak habis nanti kalau ini. Undangannya berapa, tumpengnya
berapa. Nanti Ibu di tanggal 9 Januari itu Majelis Ar-Raudhah juga mengadakan ulang tahun. Ibu boleh hadir di Masjid Al-Hafiz jam 1 siang. Insya Allah juga buat tumpeng. Sudah terdaftar 11 tumpeng. Kalau 11 itu satu tumpengnya orang 20, berarti harus 200 yang makannya. 220. Kita bikin tumpeng ya. Ulang tahun yang kedua. Ibu mau nyumbang tumpeng juga boleh, tapi jangan nggak hadir kalau nyumbang, harus hadir, insya Allah. Yang terhormat kedua. Jadi Kak boleh, masya Allah. Satu aja, datang semua buat tumpeng satu nggak apa-apa. Ya, nanti kalau kurang ya maklum. Oke, ibu-ibu hadirin sekalian dirahmati Allah. Ini ada beda hari ini karena requestnya senang menjalankan perintah dan senang meninggalkan larangan. Jadi hari ini kita bahas tentang apa, Bu? Senang menjalankan perintah dan senang meninggalkan larangan. Ada orang senang menjalankan perintah, enggak senang meninggalkan larangan. Ada enggak? Ada. Sholat tapi yo maling, tapi yo zina, tapi yo korupsi. Itu namanya senang menjalankan perintah, enggak senang meninggalkan larangan. Ada orang yang enggak senang menjalankan perintah, senang meninggalkan larangan. Siapa, Bu? Enggak senang menjalankan perintah, senang meninggalkan larangan. Siapa? Orang yang enggak mau sholat tapi orangnya baik banget. Yo enggak maling, yo enggak zina, yo enggak korupsi, yo enggak galak sama tetangga. Bukan galaknya wong sini. Tahu galak, Bu? Kalau galaknya wong sini mau, kalau galaknya wong kita apa, Bu? Judes. Enggak judes sama tetangga. Kalau panen jagung njuk wong tetangga. Hari ini yang panen jagung manis tetangganya diberi. Nah, hari ini penting nih untuk nanti malam tuh, Bu. Hari ini yang panennya duku ya dikasihkan sama tetangga ini. Tapi dia nggak sholat. Dia nggak sholat, dia nggak ibadah, dia nggak baik sama Allah, tapi baik sama orang. Cukup apa nggak seperti ini? Nggak cukup. Kebaikannya dapat pahala tentu. Dia aweh-aweh sama tetangga dapat pahala tentu. Tapi pahala-pahala itu bila dikumpulkan nggak akan mungkin bisa menghapus dosa meninggalkan sholat. Udah jauh-jauh. Ada kelompok yang keempat, Ibu, nggak seneng menjalankan perintah, nggak seneng ninggalin larangan. Ini orang paling buruk. Ibadah nggak mau, sama tetangga nyelatuan. Zina ya mau, ngambil hak orang ya mau, apa korupsi mau, sholat ndak mau. Itu, Bu. Sama tetangga selalu menghina, dialah yang paling hebat. Aku zikirnya bukan Allah tapi aku ini orang hebat. Aku ini loh yang kaya sendiri di lingkungan ini. Aku ini yang paling pintar, aku ini, aku. Kalau desa ini nggak ada aku, wah, jadi aku ini orang zikirnya aku, terlalu banyak aku, maka nanti aku Tuhan. Jadi akhirnya begitu. Sama dengan Fir'aun, sama dengan Namrud. Orang mengaku Tuhan. Kenapa? Karena zikirnya banyak aku. Maka hilangkan, Ibu, aku itu hilangkan.
Nanti kalau belajar tasawuf akan saya ajari, Bu, kenapa yaun nisbah itu harus dihilangkan. Ibu hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke dalam materi kita sesuai dengan request Bu Tarwiyatun. Dan baru hari ini saya bawa kitab, Bu. Biasanya saya hafal aja. Sebenarnya setengah hafal, tapi hari ini biar Ibu tahu loh bahwa referensi kita yang kita sampaikan selama ini selalu dari kitab. Semua yang saya sampaikan selama ini tidak ada yang angan-angan Susilo, nggak ada. Semua ada dalam kitab. Ini contoh saya bawa kitab namanya Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu adalah tafsir yang banyak dibaca di kalangan pesantren. Bahkan kami punya tafsir namanya Tafsir Al-Madrasi. Itu rujukannya juga tafsir Ibnu Katsir. Meskipun memang kurang lengkap kalau kita baca hanya tafsir ini, tapi sudah menggambarkan apa tujuan dari niat Bu Tarwiyatun merequest judulnya itu tadi. Apa, Bu? Senang mengerjakan perintah dan senang meninggalkan larangan. Baik. Itu terdapat di surah Ali Imran ayat 102. Saya bacakan, dan ini masyhur, bahkan khotib selalu wanti-wanti berwasiat kepada jamaah saat khutbah Jumat dibaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati, ingat, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Muslim itu namanya berserah diri. Muslim itu berserah diri terhadap perintah Allah, berserah diri terhadap takdir Allah, berserah diri terhadap rezeki Allah, berserah diri, berselaras terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah. Kenapa? Karena orang Muslim selalu ingat pada sebuah hadis qudsi, anta turidu wa ana urid. Kata Allah, engkau punya kehendak hai hambaku, aku punya kehendak. Wa idza salamta li fi ma urid kafaituka fi ma turid. Kalau engkau mendahulukan kehendakku, kata Allah, aku akan cukupkan kehendakmu. Wa illam tusallim li fi ma urid at'abtuka fi ma turid. Kalau engkau tidak dahulukan kehendakku, kata Allah, maka aku akan buat kamu capek dalam mengejar kehendakmu. Wala yakunu illa fi ma urid. Dan tidak akan terjadi kehendak itu kecuali kehendakku, kata Allah. Jadi manusia itu kehendaknya di bawah kehendak siapa? Kehendak Allah. Jenengan punya kemauan, tapi Allah juga punya kemauan. Dahulukan kemauan Allah. Apa kemauan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehendak Allah kepada hambanya itu ibadah. Jenengan disuruh ibadah, jenengan disuruh menyembah kepadanya. Jangan menyembah kepada yang lain. Allah marah itu. Kamu itu sudah saya buat loh di dunia ini, kenapa engkau menyembah aku? Allah itu maha cemburu. Jenengan berpaling dari Allah 1 detik saja, itu berarti Allah marahnya luar biasa. Contohnya berpaling itu bagaimana? Percaya bahwa ada kekuatan selain Allah, engkau sandingkan Allah di sampingnya sesuatu, engkau berpaling darinya, engkau selalu berpikir yang lain, bukan berpikir Allah. Maka zikirnya bukan aku, tapi Allah. Itu maunya Allah. Maka kalau sudah kita luluskan, kita dahulukan kehendak Allah, maka pasti Allah akan luluskan kehendak kita, dan kita tidak akan dibuat capek dalam mengejar kehendak kita. Ini agak tinggi hari ini, Bu. Sudah belajar tafsir namanya. Jadi ilmu itu bertingkat-tingkat, Ibu. Kalau ilmu fikih itu ya biasa aja. Ilmu fikih itu ilmu pengamalan. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, kan begitu. Sering itu kita sampaikan kalau fikih. Nah ini sudah mulai ada tafsirnya.
insya Allah Ibu ya. Siap Ibu? Jadi apa Bu? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali matinya dalam keadaan muslim. Jadi inti penekanan dari ayat ini adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa itu apa? Senang menjalankan perintah dan senang meninggalkan larangan. Bahagia menjalankan perintah dan bahagia meninggalkan larangan. Ada orang senang menjalankan perintah tapi nggak bahagia. Ada. Kenapa? Karena dirinya merasa tertekan terus. Sudah maghrib, Allah Akbar, Allah Akbar, hatinya gerundel. Tapi nggak enak sama suami barangkali, nggak enak sama anak lanang barangkali. Ke masjid, tapi hatinya ini gerundel. Senang dia ke masjid tapi nggak bahagia. Artinya ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di samping senang juga harus bahagia. Jangan karena orang lain. Jenengan ke masjid, jenengan begini karena sesuatu dan lain hal. Itu enggak jadi. Belum takwa yang sesungguhnya. Begitu maghrib belum ini baru makan isya lagi. Ada yang gitu Bu? Isya. Begitu enak-enak tidur subuh lagi. Jengkel di hatinya. Ini enggak bahagia. Begitu enak-enak lagi ngobrol ngerumpi. Ada ngerumpi Bu? Di panca-panca. Sambil metani wong. Sambil nyari kutu di kepala juga akhirnya apa? Enak-enak Allah Akbar Allah, tuhur lagi. Setelah tuhur ngantuk tidur sampai asar lagi. Dan ingat memang Ibu, panggilan Allah itu di waktu-waktu yang enak. Betul apa betul? Betul. Zuhur itu enaknya ngapa Bu? Tidur, bukannya sholat. Asar enak apa Bu? Enak-enak istirahat, enak-enak ngerumpi, enak-enak nonggo. Tahu nonggo Bu? Ke tetangga menceritakan cerita apa up to date. Jadi kalau di dusun itu Bu nggak tahu, pokoknya nyari berita. Yang berita itu yang hangat. Tetangga lagi selingkuh, nah itu jangan ngomong-ngomong. Jadi satu RT kenalnya jangan ngomong-ngomong. Itu. Temanya apa? Jangan ngomong-ngomong. Maghrib itu enak-enaknya apa? Enak-enaknya lagi sedang mau mandi, mau makan, sudah mulai lapar maghrib. Isya sedang nonton sinetron. Isya lagi. Memang ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang memang enak. Waktunya itu baik. Enak-enak ngopi, sholat, seperti itu. Tapi itu apa Bu? Enggak lama Bu. Jenengan patuh sama Allah sampai kapan? Sampai kapan baik? Sampai mati saja. Enggak usah jauh-jauh mati, enggak usah lagi. Iya, kalau sudah mati berhenti, enggak lagi. Padahal Rasul ngomong umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku tidak akan jauh dari 60 sampai 70 saja. Kalau ibu hari ini 50, paling 13 tahun lagi. Yang ibu 60 hati-hati, 3 tahun lagi. Ibu yang sudah 63 hati-hati, mungkin besok lusa jenengan dikubur.
Jadi sholat sampai kapan? Cuman sampai mati. Taat kepada Allah sampai kapan? Cuman sampai mati. Seneng ninggalin larangan sampai kapan? Sampai mati. Puasa Ramadan sampai kapan? Sampai mati. Zikir ababil sampai kapan? Sampai mati. Enggak lama, Bu. Umur manusia itu bisa dihitung. Hitung aja, Bu, nggak lama, berapa detiknya itu ketemu, Bu. 1 jam berapa menit. Kemudian 1 minggu berapa jam. Nanti sampai akhirnya 1 tahun berapa detik itu bisa dihitung. Dikali 60 tahun. Ketemu berapa detiknya. Detik itu gini tuh. Dek, 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 dek itu detik, Bu. Umur manusia bisa dihitung detiknya itu. Bisa? Bisa. Coba di rumah nanti dihitung. Berapa detik usia kita. Nah itu, Bu. Baik. Penekanannya ada 2. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di sini kita mengambil pendapat-pendapat ulama terdahulu. Di sini Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud ini adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah yang ketika di Madinah mereka usianya baru belasan tahun. Apa dia bilang? An yuta'a fala yu'sa. Artinya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata beliau Ibnu Mas'ud, untuk dipatuhi, tidak untuk didurhakai. Siapa maksudnya? Allah itu hadir, Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu qidam. Yang Allah ini untuk dipatuhi, bukan untuk diselisihi atau bukan untuk didurhakai. Apa, Bu? Artinya Allah untuk ditaati, dipatuhi. Dipatuhi apanya? Dipatuhi perintahnya. Perintah Allah apa? Beribadah. Dalam ibadah itu apa? Banyak. Inti dari ibadah adalah sholat. Itu, Bu, mengerucut. Kenapa? Karena nanti saat jenengan kiamat pribadi, maksudnya jenengan mati, kemudian nanti ada kiamat kubro, semua manusia mati, kemudian dibangkitkan kembali, itu namanya hari kiamat. Di hari kiamat itu yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanya adalah sholatmu seperti apa? Ditulis. Jenengan pernah ninggalin sholat, ditulis oleh Allah. Jam sekian, tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini kamu ninggalin sholat, ditulis oleh malaikat. Jam sekian harusnya kamu itu dari haid langsung mandi, kamu nggak mandi, ditulis oleh Allah. Hari itu, jam itu, detik itu suamimu nanya, sudah bersih belum, Bu? Belum. Padahal sudah, ditulis oleh malaikat. Hari itu jenengan harusnya sholat subuh, karena jenengan jam 3 malam itu sudah dilihat bersih dari haid, tapi jenengan belum mandi, mandinya molor sampai jam 9, ditulis oleh Allah. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena berkaitan dengan ibadah yang paling tinggi di agama kita, yaitu ibadah sholat. Hati-hati, Bu, yang pernah ninggalin sholat karena haid. Kenapa? Karena manusia perempuan kenapa banyak masuk surga, masuk neraka, itu karena ada banyak perempuan yang nggak memperdulikan tentang masa haid. Ibu dilihat jam 2 bersih, jam 2 masih ada coklat-coklat di celana, ganti, Bu. Begitu masuk asar jam 4 dilihat sudah bersih, mandi, Bu.
Kapan itu dilihat terus? Saat jenengan hari itu harusnya sudah bersih, siklusnya sudah seminggu. Nah hari yang ketujuh itu dari jenengan haid sudah mulai anti-anti itu, udah mulai pasang-pasang itu, sudah mulai dilihat terus itu. Begitu bersih jam 4, maka jenengan cepet-cepet mandi, Bu. Mandi apa? Mandi wajib dari haid. Langsung sholat. Sholat apa, Bu? Sholat asar dan sholat duhur. Kenapa sholat duhur? Karena duhur itu bisa ditarik ke waktu asar. Abot, Bu, dadi wong wedok kuwi sing dadekne wong wedok akeh mlebu neraka. Neraka ki panas, Bu. Ibu pasti kalau jam 5 sore itu mandi untuk sholat, untuk haid, selesainya haid asar, pasti jenengan cuman sholat asar. Padahal fikih Syafi'i merekomendasikan untuk menarik sholat duhurnya. Gila, Bu, namanya ngaji itu yang seperti ini. Lebih buruk lagi sudah diberitahu tapi nggak mengerjakan. Misal jenengan jam 4 sore itu masih kotor, masih ada coklat-coklatnya, cepet ganti celana. Kalau perlu dimasukin kapas, Bu, jangan dalam-dalam. Loh, ini ngaji fikih ini, biar detail, dikasih kapas sekira 2 cm lah, jangan dalam-dalam. Nah nanti jam 5:30 atau jam 6 kurang 5 menit dilihat kok kapas itu bening putih, maka itu tandanya jenengan sudah bersih mandi. Tapi kan nggak cukup tuh waktunya untuk mandi, untuk sholat tinggal 10 menit, tinggal 5 menit. Ini namanya dalam fikih adalah apa? Waktul mudhoyak. Apa waktu mudhoyak? Waktu yang sempit untuk sholat. Jenengan tetap cepat-cepat mandi, tapi begitu mandi maghribnya tiba, jenengan sholat maghrib. Karena sucinya di waktu asar, jenengan sholat asar dan sholat duhur setelah maghrib. Itu loh, Bu. Makanya perlu ngaji yang bener, fikihnya yang bener. Pasti belum pernah yang di ngaji seperti ini. Perlu apa perlu, Bu? Perlu. Ingat ya, Bu ya, itu siklusnya haid untuk mazhab Asy-Syafi'i, karena kita mazhabnya Asy-Syafi'i. Meskipun ketika tadi waktu mudhoyak ada memang ulama seperti ulama Hanafi nggak perlu sholat duhurnya, tapi cukup sholat maghrib dan sholat asar saja, monggo minimal lah itu. Tapi yang lebih hati-hati mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Agar apa? Agar punya bonus. Oh, ibu ini serius banget ya hidupnya. Allah seneng, malaikat seneng. Begitu dilihat kok kemudian sholatnya itu kurang-kurang dikit karena haid itu. Ya udah, masuk. Masuk surga, Bu, bukan masuk penjara, masuk surga. Seneng apa seneng? Seneng. Gak lama lagi, Bu, kita akan mati ninggalin dunia ini dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ibadah kita pertanggungjawabkan, kesalahan kita juga kita dipertanggungjawabkan. Saya hanya menyampaikan fikih-fikih seperti itu. Jenengan lakukan ya monggo. Kalau jenengan lakukan saya dapat pahala. Kalau jenengan nggak lakukan saya sudah bari'atum minadz-dzimmah, lepas tanggung jawab sebagai duluan tahu daripada jenengan. Itu ya, Bu ya. Siap menjalankan, Bu? Yang masih haid hati kalau ditanya suami udah sembuh belum, udah suci belum, bilang belum. Bilang sudah. Kalau sudah suci, kalau belum ngomong belum. Oh, itu ada suami yang nakal, coba lihatin, Bu. Misal itu, Bu. Apa, Bu, tadi?
untuk ditaati, Allah untuk ditaati, dan Allah untuk tidak didurhakai. Kemudian yang selanjutnya, oh ya ada nih, wa yuskara fala yukfar, untuk disyukuri dan tidak untuk dikufuri. Wa ayyuzkara fala yunsa, untuk dizikiri, diingat-ingat, bukan untuk dilupakan. Nah, itu ya. Apa tadi Bu? Yang pertama, untuk ditaati bukan untuk didurhakai. Yang kedua, untuk disyukuri bukan untuk dikufuri. Yang ketiga, untuk diingat bukan untuk dilupakan. Karena orang yang paling menderita nanti saat di dunia ini lupa dengan Allah, jauh dari Allah. Makanya dalam ingat-ingat lagi, dalam tradisi Thariqah itu nggak harus dalam keadaan duduk kita zikir kepada Allah. Zikirnya itu bisa qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim. Qiyaman itu apa Bu? Berdiri. Wa qu'udan, qu'udan itu apa Bu? Duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Jenengan tetap berzikir. Minimal zikirnya apa? Allah. Allah, Allah. Di mana? Di titik hati. Hati itu di mana titiknya? Di bawah pentil 2 jari, sampai ngerokok, sampai gerayangi buat pentil 2 jari, itulah letaknya hati. Maka fokus kita di situ. Allah, 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 Allah. Latihan begitu. Jenengan pengen khusyuk dalam sholat, latihannya juga itu. Meskipun sampai baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, tapi hati kita tetap Allah, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Tapi nggak ingat apa-apa nanti Bu, kecuali ingatnya sholat. Nggak ingat lagi jemuran, nggak ingat lagi suami kemana, nggak ingat lagi bebeknya belum masuk, nggak ingat lagi ayamnya belum pulang, nggak ingat lagi. Tapi kan selama ini sampai Allahu Akbar, ingat semua. Hutang ingat, ya kan? Sampai lali kam sholat, sampai lali berapa rakaat ini. Tapi kalau jenengan latihan Allah, Allah di hati itu, meskipun jenengan baca Al-Fatihah, baca apapun, di hati tetap Allah, 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 Allah. Tapi mulutnya ngomong Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman. Bisa Bu? Bisa. Coba sekarang, coba latihan Bu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Tapi hati kita tuh Allah, Allah. Bisa? Bisa. Dilatih Bu, nanti jenengan bener-bener khusyuk. Nggak mungkin nggak khusyuk kalau dua-duanya berjalan. Hatinya berjalan, lisan dan otaknya berjalan. Biarlah Fatihah itu lisan dan otak saja yang mengerjakan, hati tetap mengerjakan Allah. Maka nanti nggak ingat apa-apa lagi. Tapi kalau jenengan liar, jenengan nggak mau berusaha untuk berzikir Allah, nanti yang ingat yang lain. Bener Bu? Bener, ingat macam-macam. Pokoknya semua yang tadinya lupa malah ingat begitu Allahu Akbar. Bener. Dari mulai Allahu Akbar sampai salam itu entah kemana hati kita. Ingat Amerika, ingat pokoknya ingat Lombok, ingat sawah. Membayang terus di lamunan kita, melamun akhirnya. Sholat itu cuman mulutnya yang Al-Fatihah, tapi hatinya melamun kemana-mana. Bener apa bener? Bener. Maka hari ini itu luar biasa. Ittaqullah haqqa tuqatih itu luar biasa. Pengejawantaannya luar biasa. Bagaimana khusyuk sholat? Ya di sini. Pelajaran ini Bu. Ah itu. Terus selanjutnya Ad-Durrul Mansur. Ada dalam kitab Ad-Durrul Mansur itu diceritakan an yuta'a fala yu'sosama. Yang selanjutnya dari Anas bin Malik, la yattaqil abdullaha haqqa tuqatih hatta yahzuna min lisanihi. Tidak mungkin seorang hamba itu bertakwa kepada Allah sampai dia menjaga lisannya.
Jadi berarti Anas bin Malik ini menekankan takwa kepada lisan. Maksudnya apa? Jaga lisan. Jaga lisan. Lisan itu apa sih? Lisan itu yang ada suaranya itu loh, Bu. Maksudnya apa? Jangan menghina, jangan mencaci, jangan apa lagi? Jangan menyakiti. Batin dosa kecil. Karena yang tahu hanya sampan sama Allah. Tapi kalau dosa kecil itu terus ditumpuk jadi dosa besar. Jangan selalu batin yang baik aja. Wah, ibu itu cantik banget ya, misal. Wah, ibu itu kok baik banget ya, misal. Jangan ibu itu kok jelek banget sih. Ya, itu sudah dosa itu, Bu. Tapi dosa kecil, ngerasani dalam hati sendiri. Ibu itu ngapa mukanya mah itu? Coba itu agak dipoles sedikit kan cantik. Ah, itu udah dosa kecil. Jadi tidak mungkin seorang hamba itu bisa bertakwa kepada Allah sampai menjaga lisannya. Maka ada tuh syairnya begini yang sering saya baca itu kalau di radio, kalau sering dengar radio itu sering saya baca. Waqad yurja li jurhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Artinya apa? Kalau pedang melukai itu masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lisan yang melukai sulit sembuhnya, nggak ada obatnya. Bener apa bener? Bener. Jenengan dinyek wong, tahu dinyek? Apa? Dihina orang. Mungkin yang menghina sudah lupa, tapi jenengan lupa nggak? Enggak. Setahun masih ingat? Masih. 2 tahun? Masih. 3 tahun? Masih. Tapi yang menghina lupa belum? Lupa. Itu loh yang disebut apa? Luka yang ditimbulkan dari lisan. Kenapa? Karena lisan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Yanfudu ma la tangfuduhul ibar. Dia bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Kita lihat jarum apa yang nggak bisa ditembus, coba. Semua bisa karena jarum itu kecil. Lisan lebih kecil dari itu. Sakitnya tuh di sini kalau lisan. Kalau luka dari pedang sakitnya mah di luar sini, ndak apa-apa. Sembuh apa sembuh? Sembuh. Kalau di sini sulit sembuhnya. Orang menyadari kesalahannya lalu minta maaf sama jenengan, sampai masih gerundel apa enggak? Masih. Sulit memaafkan berarti ibu-ibu ini. Tunas meraca ini. Itulah sakit yang ditimbulkan oleh hati. Maka Anas bin Malik menekankan pada haqqo tuqatih, sebenar-benarnya takwa itu menjaga lisan. Kenapa? Karena lisan itu bisa menimbulkan perang. Banyak loh perang antara dusun itu gara-gara lisan. Suami istri cerai gara-gara lisan, nggak bisa jaga lisan. Yang satu marah, yang satu marah, yang satu apalagi banting piring, yang satu banting gelas. Habis gelasnya pisahan, nggak ada lagi yang dibagi. Rumahnya rumah ngontrak, sudahlah, hilanglah, beres lah. Jadi itu ya ibu ya. Apa? Suruh jaga lisan. Lisannya dijaga, jangan pernah menyakiti orang. Hati-hati dalam berbicara. Makanya apa? Lisan itu dipagari oleh gigi. Agar apa? Agar tidak sembarangan keluar suara. Dipagari gigi. Katik gigi ngomongnya susah pula ya. Pelu. Tuh, jangan panjang-panjang. Kemudian selanjutnya, haqqo tuqatih maknanya an yujahidu fi sabili haqqo jihadi, bahwa sesungguh-sungguhnya takwa adalah berijtihad
di jalan Allah dengan sungguh-sungguh ijtihad. Ijtihad itu apa maknanya? Ijtihad itu berarti sungguh-sungguh berijtihad. Kan dalam Islam ada tiga. Al-jahid atau mujahid itu orang yang memang mencari hukum-hukum Islam dengan mengambil intisari dari Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi namanya mutabi. Mutabi itu yang namanya orang mengikuti amalan tapi dia tahu sumbernya dari mana. Ada yang taklid. Taklid ini adalah orang yang mengikuti kata orang tapi nggak tahu sumbernya, katanya. Banyak betul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, pertanyaan-pertanyaan di jamaah itu bersumber dari katanya. Katanya Pak Ustadz, kalau puasa itu nggak boleh motong kuku, katanya. Katanya Pak Ustadz, kalau haid nggak boleh masak, katanya. Katanya Pak Ustadz, kalau haid itu nggak boleh jalan ke pasar, katanya. Katanya Pak Ustadz, kalau junub nggak boleh masak, katanya. Oh, sebenarnya seperti apa? Nah, itu cuman katanya. Qala wakila, katanya. Nah, makanya di sini beliau atau penulis kitab ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang namanya takwa yang sesungguhnya adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah, di jalan Islam. Wala ta'khudhum fillahi laumata laim, dan jangan memperdulikan apa? Laumata laim. Laumata laim itu hinaan orang yang menghina. Kenapa? Karena kita kalau sudah di jalan Allah banyak nggak yang hina? Banyak. Butarya tentu ngapain mau-maunya ngumpulkan orang jamaah? Mau cari apa? Cari muka apa? Mungkin ada nggak yang ngomong gitu? Mungkin ada. Wih, sok nian, sok alim nian orang ini pergi jamaah. Siang-siang gini enaknya tidur, ngapain? Katanya gini Pak Ustadz. Gimana? Tiap minggu kok ngasih makanan, saya nggak ngasih makan. Tiap minggu kok ngasih makanan, padahal kita ngasih sendiri. Dan lain sebagainya. Seperti itu Bu, orang ngomong. Kenapa? Memang kita ini nggak ada benernya. Bener apa bener? Ya. Bener saja dirasani, apalagi nggak bener. Kan tuh ada ceritanya tuh, mungkin pernah saya sampaikan bagaimana hikmah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini bukan nabi Ibu, tapi ada namanya di dalam Al-Quran. Bahkan salah satu nama dari surat Al-Quran. Surat apa? Surat Luqman. Kenapa? Karena beliau itu hikmahnya banyak. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa innama yaskur nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqman ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Banyak betul hikmah yang disampaikan oleh Luqman meskipun dia bukan nabi, sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Beliau itu pernah bawa keledai ke pasar. Keledai ini mau dijual. Dia ke pasar sama anaknya. Dituntun si keledai itu, dan pasarnya jauh. Makanya ngelewati banyak orang, melewati banyak kampung. Ada orang semonto. Tahu semonto Bu? Apa? Ngomong. Bukan ngomong aja. Semonto itu bukan ngomong aja, apa ya? Nanya dan ngomong, artinya gunem. Wong Jawa ngerti gunem. Digunem wong komering apa ya digunem ya. Bukan menghina, tapi dia itu menyampaikan sesuatu dengan rasa tidak suka, itu gunem namanya. Oh, karena keledai nggak dinaikin. Ini orang bodoh. Dua-duanya ini anak bapaknya ini sama-sama oon, sama-sama lulu katanya. Lawong punya keledai nggak dinaiki. Nah, salah nggak? Salah. Bapaknya suruh naik. Ya udah nak, saya yang naik ya. Itu kan. Maklak jalanlah keledai itu dituntun sama anaknya. Ada orang semonto lagi. Tahu semonto tadi? Nah, saya nggak bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia semonto itu. Ngomonglah, ada yang ngomong, ini bapak nggak tahu diri, anaknya suruh jalan.
Dia enak naik keledai, salah nggak? Salah. Udah bapaknya turun, anaknya naik. Jalan lagi, ada orang semonto. Ini anak kurang ajar, bapaknya suruh jalan. Coba Bu, serba salah nggak? Serba salah. Udah kita naikin berdua, masih ada orang ngomong ini orang kilo lawang. Kuda apa keledai kecil dinaiki berdua lawang. Gilo. Salah terus Bu. Makanya sebaiknya yakini kalau itu benar, yakini, jalankan. Mau orang ngomong 1000 kali, lajulah. Masa bodoh, ngaji, yang penting itu bener. Ya tapi kalau sampai ke pasar pakai you can see, terus pakai segini, disemontoni uang, ya bener memang itu layak disemantani, layak diomelin. Wong semon di komen, wong you can see itu apa sih? You itu kamu kan bisa see itu melihat, you can see kamu bisa melihat yang selama ini harusnya ditutup. Kelek ditutup apa dibuka Bu? Kelek apa lekek? Itu harusnya ditutup, ini dibuka. Paha harus itu dibuka, ditutup, ini dibuka. Namanya you can see. Pasti dihina oleh orang. Ini ibu ini gila ini. Ikut pengajian pulau. Coba nggak usah ikut pengajian lah, nggak apa-apa. Ini ikut pengajian butarwiyatun tapi pakaiannya gilo. Nah, wajar kalau ini. Kenapa? Keburukan. Tapi ini kan kebaikan tadi. Maksudnya si Luqman Hakim itu kan kebaikan. Anaknya yang digantian lah sama bapaknya. Sudah belum sampai gantian sudah diomongin oleh dosa nggak Pak tadi? yang semonto ya dosa. Kita nggak membahas yang semonto, kita bahas Luqmanul Hakimnya ini loh. Yang semonto dosa ya? Yang semonto dosa, ngapain semonto? Tapi yang nggak dosa kalau niatnya, kira-kira dosa nggak tadi yang Luqmanul Hakim? Nggak dosa lah, cuma ngomong dia kan. Ini bapak nggak tahu diri. Iya juga sih. Baik, tuh ya Bu. Apa tadi? Wala ta'khudhum fillahi laumatalaim. Laumatalaim itu apa? Seorang yang menghina. Tidak usah dihiraukanlah hinaan orang saat kita di jalan Allah. Pasti ada yang menghina, itu pasti. Pasti ada yang apa tadi? Semonto, minimal itu semonto. Semonto itu enggak menghina sebenarnya. Bukan semongko, semonto, semongko. Komen. Wa yaqumu bil qisti walau ala anfusihim wa abaihim wa abnaihim. Dan haruslah seyogyanya mereka itu adil. Adil walaupun terhadap dirinya. Adil walaupun terhadap bapaknya. Adil walaupun terhadap anak-anaknya. Bayangkan tuh, berat atau berat. Rasul pernah ngomong tuh sama para sahabat, "Hai sahabatku, kalau Fatimah mencuri, aku yang akan potong tangannya." Hari ini ada yang seperti itu? Enggak ada. Kalau anaknya salah dibela mati-matian. Bener? Anaknya ini harusnya masuk penjara, tapi karena punya duit banyak dibelonyo. Akhirnya anaknya nganyi. Tahu nganyi? Besar pala. Akhirnya apa? Ibu bapaknya dimakan habis. Ya kalau salah harusnya bagaimana? Iya, biarin hukum yang berjalan, nggak usah dibela-bela, biarin dirasakan. Seperti itu akibatnya itu di dunia. Orang yang berbuat jahat pasti harus menerima akibatnya. Dia bisa merasakannya sebelum nanti yang sebenar-benarnya keadilan, sebenar-benarnya pengadilan. Siapa hakimnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru dunia, baru sebentar kita sudah mati-matian membela. Ini orang tidak adil kepada anaknya. Seperti itu.
Kalau bapaknya yang punya masalah, dia Masya Allah, luar biasa membelanya. Apalagi kalau kemudian dia punya kenalan pejabat. Apalagi kalau bapaknya sendiri pejabat. Masya Allah, murni ini orang nggak adil. Nah, takwanya kepada Allah belum sesungguh-sungguhnya. Takwa melebar, luar biasa sampai di sini. Itu gambarannya takwa itu luar biasa. Tapi intinya apa, Bu? Tadi senang menjalankan perintah dan senang meninggalkan larangan. Yang selanjutnya, ai dalam kitab ini disebutkan kalau ada kata ai itu ini hanya tambahan dari yang menulis kitab. Hafidhu alal Islam, jagalah diri kalian atas Islam. Maksudnya jaga diri kita terus berislam. Tadi ingat Islam itu apa? Penyerahan. Muslim itu menyerahkan, berserah diri. Ana muslim, berarti saya menyerahkan diriku kepada Allah. Rezekiku saya serahkan kepada Allah, hidupku saya serahkan kepada Allah, matiku saya serahkan kepada Allah, apalagi takdirku saya serahkan kepada Allah. Itu namanya muslim. Ini hafidhu al-Islam fi hali sihhatikum, dalam keadaan kamu sehat, wasalamatikum, dalam keadaan keselamatan kamu. Jadi sihah sama salamah itu beda, Bu. Kalau sihah itu keadaan badan. Jenengan waktu sehat serahkan dirimu kepada Allah. Apalagi dalam keadaan sakit. Biasanya orang itu ingat Allah kalau dalam keadaan sehat apa sakit? Sakit. Kalau sakit gigi, Allah, sakit gigi, Allah. Tapi kan udah seneng, ha, gitu kan? Itu manusia itu. Makanya di sini hafidhu, serahkan, jaga dirimu terhadap Islam pada saat kamu sehat. Karena kalau sehat ini orang lupa. Bener apa bener? Bener. Saya punya tetangga, saya kan waktu itu sering sakit. Dia tuh ngomong, Pak Ustadz, aku ini nggak pernah sakit. Oh, sombong kau, nanti kau sakit kau bilang. Nah itu, Pak Ustadz ini apa bahasanya itu apa ya? Cemen. Pak Ustadz ini cemen, sering sakit. Waktu itu waktu corona itu saya sering sakit tuh. Ini sombong namanya. Dia nggak serahkan. Dia menganggap bahwa kesehatan itu timbul karena dirinya sendiri. Belum tentu, Ibu. Bu, belum tentu. Belum tentu. Orang kaya yang siap dokternya banyak nggak yang sakit? Banyak. Raja-raja, presiden-presiden, orang-orang yang hartanya banyak, punya dokter pribadi, masih punya batuk, masih sakit, masih mati.